Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kemarin ada yang ngomong ke aku nggak perlu zakat karena aku udah banyak sedekahnya. Teman-teman, aku luruskan ya, bahwa kalau teman-teman nggak sedekah, kita semua nggak berdosa. Tapi kalau kita nggak zakat, maka kita semua itu berdosa. Kenapa? Karena zakat hukumnya wajib, sementara sedekah hukumnya sunnah saja. Dan zakat itu lebih besar pahalanya dibanding pahala sedekah. Hal sepele, tapi kalau kita nggak paham, kita nggak kerjakan, akhirnya nggak kita bayar. Itu sebab belakangan aku sering buat video tentang zakat fitrah atau bisa jadi zakat mal. Tapi sementara hingga aku menyatakan bahwa kita semua udah paham ya. Kalau masih ragu, teman-teman boleh tulis di kolom komen ya. Nah, kadang ada orang yang dia bangun masjid, kemudian dia buat rumah yatim gitu ya. Itu adalah amal, tapi kalau zakat nggak dikeluarkan tetap aja berdosa. Orang yang bayar sedekah sementara tidak mengeluarkan zakat itu ibarat orang yang tahajud tapi nggak sholat subuh. Orang yang duha tapi nggak sholat zuhur. Dia lebih mengerjakan yang sunnah dibanding yang wajib. So teman-teman, zakat ini penting, urgen dan wajib ya. Semoga kita semua bisa belajar lebih baik, hadir di live-nya aku dan kemudian cek juga video aku yang lain. Semoga dapat insight selalu dan semoga betah ya belajar di akun ini. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Orang yang punya uang tapi tidak bayar zakat itu sementara dia banyak sedekah, itu sama dengan orang yang tahajud tapi nggak sholat subuh, sama dengan orang yang sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Terlalu banyak informasi yang masuk kepada kita yang bilang, halah sedekahku banyak, sebanyak apapun sedekah kita, tapi kalau kita nggak bayar zakat maka tetap berdosa. Kalau nggak bayar sedekah kita nggak berdosa, tapi kalau kita nggak keluarkan zakat kita itu berdosa. So orang-orang yang menyatakan bahwa lebih baik sedekah aja daripada zakat itu nggak tepat. Lebih baik nggak usah sedekah, yang penting zakat, karena zakat itu jauh pahalanya lebih besar dibanding sedekah. So teman-teman nggak perlu khawatir ya, fokus aja belajar lebih baik, keluarkan zakatnya. Karena pada dasarnya zakat itu adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia berbuat jahat kembali kepada dirinya. So orang yang berzakat pada dasarnya dia berbuat baik kepada dirinya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, dan hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang belum bayar zakat fitrah jangan lupa keluarkan zakatnya ya. Menurut Badan Amil Zakat Nasional Baznas, zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. So teman-teman boleh keluarkan zakat itu ya. Nah, zakat itu dikeluarkan kapan sih? Boleh teman-teman keluarkan sekarang ya, H-3, H-3, kemudian H-2 atau H-1 daripada Idul Fitri. Malam takbiran juga boleh kok. Subuh menjelang sholat Id juga boleh. Serahkan kepada fakir atau miskin deh yang lebih dekat ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau bingung boleh nyerahkan ke masjid atau yang menerima zakat di masjid itu loh. Nanti dia yang akan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya. Dan kalau bisa teman-teman usahakan ijab qabul ya. Seperti ya Allah, seperti aku serahkan zakat fitrahku karena Allah. Nah nanti dia jawab, aku terima zakat fitrah atas nama, dia akan sebutkan nama kita karena Allah. Dia biasanya akan doa sesuai dengan arahan hadis, kalau enggak juga enggak apa-apa. Semoga diterima zakat, dibersihkan harta dan diberkahkan harta yang tinggal. Cari fakir miskin atau serahkan ke Baznas aja setempat itu jauh lebih baik. Tapi keluarkan ya. Ingat, zakat fitrah bukan cuma untuk orang kaya saja, tapi untuk seluruh orang Islam yang bernyawa.
yang dia hidup sampai tanggal 1 Syawal. Jadi kalau teman-teman hidup dan bernafas sampai 1 Syawal wajib keluarkan zakat fitrah ya. Kecuali dia meninggal tanggal 20 Ramadan, nah itu nggak wajib lagi. Semoga bermanfaat. Nah oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Nah oke, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham cara menghitung zakat emas. Jadi kalau teman-teman punya emas di atas 85 gram emas setelah numpuk 1 tahun wajib zakat ya. Kita belajar, jangan skip video ini sebentar aja. Jadi gini, zakat emas tuh ada nisab. Nisabnya 85 gram. Jadi emasnya harus 85 gram dulu. Dan ada haulnya 1 tahun. Kita ambil contoh, misalnya nih, aku punya emas sekarang 85 gram. Maka kuliah tahun depan, waktunya harus 1 tahun ya. Ternyata tahun depan itu emasnya tetap 85 gram atau di atas 85 gram. Pokoknya di atas 85 gram deh. Kita contoh aja nih, misalnya tahun depan nih udah 120 gram. Nah tahun depan itu berapa harga emas per gramnya? Kalau sekarang kan lebih kurang 1.800.000. Kita simulasi aja. Misalnya tahun depan itu harga emas 2 juta gitu ya. Nah tadi emasku 120 gram kayak gitu kan. Nah 120 kita hitung aja pakai kalkulator. 120 gitu kali harga emas nanti tahun depan nih. Misalnya kita udah berada di tahun depan gitu ya. Kali 2 juta gitu. Kali 2 juta. Nah kali 2 juta ini aku nggak perlu liatin, insya Allah paham ya. Kemudian zakatnya kan 2,5%. Kali 2,5%. Udah 6 juta. Berarti keluarkan zakat 6 juta. Boleh emasnya yang diambil, boleh dikonversi ke rupiah, atau kita boleh misalnya dikasih ke fakir miskin, boleh 1 orang, boleh 2 orang. Kita contoh yang kedua ya. Nih misalnya nih, tahun depan hari ini emasku 85 gram, tahun depan misalnya emasku 111 gram. 111, oke. Kali harga emas tahun depan. Nih misalnya nih 2 juta gitu ya. Nah 2 juta kali 2,5%. Nah 5.550.000. Nah kalau dia emasnya itu logam mulia, selagi di atas 85 gram keluarkan terus zakatnya tiap tahun. Meskipun nggak nambah, syaratnya dia tetap di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan, dalam bentuk perhiasan, itu sekali aja seumur hidup. Jadi emas yang itu tuh sekali aja seumur hidup dikeluarkan. Semoga bermanfaat ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan cek video aku yang lain. Semoga betah ya belajar di akun ini. Nah lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Persiapan sebelum sholat Idul Fitri. Yang pertama, kita disunahkan untuk mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya adalah nawaitul ghusl li Idul Fitri lillahi ta'ala. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia boleh, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama disunahkan potong kuku sebelum mandi. Bagi laki-laki mencukur kumis dan kemudian merapikan jenggotnya. Lalu kemudian mandi, diawali dengan berwudu. Wudu yang disunahkan di dalam Al-Quran yang paling wajib kalau airnya sedikit sebenarnya adalah hanya muka, membasuh tangan, kemudian kepala, dan kemudian kedua kaki. Tapi kalau mau wudu dengan sempurna juga nggak apa-apa. Teman-teman lakukan yang namanya membersihkan sela-sela jari, kemudian kumur-kumur dan seterusnya. Lalu kemudian mandi. Mandinya persis seperti mandi junub. Boleh diawali dengan gayung, ditumpahkan air dari kepala sampai ujung kaki, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Lalu kemudian kalau mau memulai dari kanan juga nggak ada masalah. Kalau pakai shower ya tinggal diarahkan ke kanan dan diarahkan ke kiri aja.
Nah, kemudian setelah itu mandi seperti biasa, bersihkan seluruh sela-sela dari badan kita. Karena ini setahun cuma datang 2 kali loh. Sementara laki-laki datang setiap minggunya, setiap hari Jumat, ini mandi sunnah. Lalu kemudian setelah itu kalau mau berwudu lagi juga boleh kalau ingin lebih sempurna. Kalau nggak wudu juga nggak apa-apa, udah disempurnakan dengan mandi dan wudu sebelumnya. Tapi wudu aja lah supaya sholat kita lebih sempurna. Nah, setelah itu kita berwudu, lalu kemudian kita pergi sholat id. Tapi ada yang mau saya sampaikan sebelum sholat id itu lagi, lihat video setelah ini ya. Ini khusus mandi sunnah aja. Sunnah selanjutnya setelah video ini. Follow kanal ini, like, share video saya ini, dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Dan semoga betah belajar di akun ini. Cek juga video aku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.